Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Di video kali ini kita akan membahas dua koin sekaligus. Yang pertama adalah Celestia dan juga yang kedua adalah Chainlink. Ini di request oleh teman-teman di kolom komentar. Jadi banyak banget belakangan yang request soal Celestia, dan Celestia juga baru aja listing di beberapa exchange besar. Seperti kalau kita perhatikan dia sudah ada di Binance, kemudian sudah ada di Coinbase, kemudian juga sudah tersedia di KuCoin, Kraken, HTX, OKX, dan lain sebagainya. Jadi Celestia ini bukan sebuah proyek baru, teman-teman. Dia adalah proyek yang sudah ada sejak 4 tahun lalu. Tapi ya masalahnya adalah Celestia ini belum melisting tokennya pada masa itu. Jadi dia bikin dulu proyeknya segenap infrastruktur, kemudian mencari penggalangan dana untuk membuat proyeknya, baru mereka benar-benar menciptakan blockchainnya dan testnet kemarin di tanggal 30 atau 31 Oktober, teman-teman. Jadi baru aja ini running untuk blockchainnya, dan ini merupakan salah satu proyek yang sudah dinantikan oleh banyak sekali investor. Nah, Celestia sendiri ini termasuk sebagai blockchain modular, teman-teman. Dia merupakan salah satu project yang menggagas yang namanya terciptanya blockchain modular. Untuk blockchain modular sebenarnya kita sudah pernah bahas 8 bulan yang lalu. Ya, ini di video yang ini teman-teman, kalau teman-teman mau akses silahkan langsung cek di YouTube kalian blockchain modular Andre Greystone, teman-teman akan dapat video yang ini. Kita sudah bahas di 19 Februari kemarin. Dan sekarang aku akan sedikit mengulangi lagi, teman-teman. Jadi pada intinya blockchain modular ini adalah blockchain yang menawarkan solusi untuk meningkatkan kemampuan sebuah blockchain mengatasi 3 masalah yang ada pada blockchain biasa. Jadi blockchain yang reguler itu kan, atau yang disebut sebagai monolitik ya teman-teman, itu adalah blockchain yang memiliki 3 trilema ya, yang disebut sebagai trilema, teman-teman. Trilema itu antara lain ada yang bersifat skalabilitas, kemudian ada yang bersifat decentralized, sama secure. Nah, setiap project itu maksimal cuma bisa memilih 2 saja. Kalau dia decentral sama secure, berarti dia tidak tidak bisa diskalabilitaskan, seperti contohnya Bitcoin. Kalau dia sifatnya misalkan skalabilitasnya tinggi dan juga secure-nya tinggi, dia tidak bisa decentralized, seperti ya Solana contohnya. Jadi itu adalah trilema yang coba untuk diatasi oleh blockchain yang sifatnya modular. Memang sih ada beberapa solusi seperti yang ditawarkan oleh Ethereum. Ethereum adalah project yang berbasiskan dengan decentralized sama secure. Jadi Ethereum secara teknis sebenarnya tidak bisa diskalabilitaskan, tidak scalable, teman-teman. Namun Ethereum mengatasi tersebut dengan membuat lapisan blockchain di atasnya lagi, yang disebut sebagai layer kedua. Nah, layer kedua ini berfungsi untuk mengatasi masalah Ethereum, yaitu skalabilitas. Namun berbeda seperti Ethereum, blockchain modular ini benar-benar spesifik di satu blockchain dengan mengatasi 3 masalah tersebut. Artinya adalah mungkin ya sebuah project dengan menggunakan sistem modular ini dia bisa menyeimbangkan trilema tersebut. Tapi dia tidak spesialis di setiap bidangnya, teman-teman. Artinya dia punya kalau dalam sepak bola itu mungkin skillnya itu all around. Jadi dia punya skill yang bisa dibilang mencakup semuanya, teman-teman. Nah, karena blockchain modular ini mengatasi trilema tersebut, jadi bisa dibilang dari blockchain modular ini itu punya skalabilitas yang bagus, punya desentralisasi yang bagus, kemudian juga memiliki keamanan yang bagus untuk security-nya. Kalau kita lihat dari sini, blockchain modular itu ini ada beberapa project ya, tapi sebenarnya kalau dari Optimism, Polygon, Hermes, terus juga Arbitrum itu lebih kepada berfokus pada skalabilitas, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari blockchain yang ada sekarang sih sebenarnya layer kedua itu bukan pilihan yang jelek-jelek amat. Sebenarnya itu merupakan solusi yang bagus juga. Namun Celestia ini ada di semua tempat, teman-teman. Jadi Celestia yang kita akan bahas sekarang ini memang merupakan salah satu project yang bisa dibilang paling ditunggu-tunggu oleh banyak investor. Oke, itu sekian pengenalannya dari blockchain modular sama Celestia ya. Dan kalau kita lihat per hari ini Celestia punya maksimum supply yang belum terdeteksi. Sementara total supply yang sudah ada saat ini ada di 1 miliar TIA. Nama tokennya adalah TIA.
dengan supply yang beredar itu baru 141 juta token TIA saja atau koin TIA saja. Masih sangat-sangat sedikit dan masih punya potensi untuk koin ini mendapatkan ya bisa dibilang kekuatan untuk ngepam lagi teman-teman. Kalau kita perhatikan dari kapitalisasi pasarnya dia berada di peringkat 102 di CMC. Jadi sebagai project yang baru listing ini bisa dibilang salah satu project yang langsung mencuat ya, berada di level 102 di CMC. Kalau kita lihat dari data Certic teman-teman, ini kita bisa dapetin atau bisa melihat sementara skor dari Celestia ini sebenarnya berapa sih. Kalau kita lihat sih dari sini dia dapat double B ya, atau dengan poin 66,6 teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari data yang dimiliki oleh Certic ini sebenarnya Celestia ini punya masalah di fundamental health, kemudian juga ada secure code teman-teman, code security, kemudian juga ada community trust yang masih belum selesai ya karena mereka juga baru listing, kemudian juga ada governance strength. Tapi dia kuat di beberapa poin seperti operational resilience, artinya pendanaan project ini sangat-sangat besar teman-teman. Kemudian juga ada market stability. Jadi dia punya kestabilan market. Jadi mereka sudah punya target market sebenarnya dari Celestia ini. Dan tinggal diimprove aja beberapa fundamental yang dibutuhkan untuk meningkatkan ratingnya menjadi ya di poin excellent lah teman-teman. Sekarang kan poinnya masih terbilang good ya, di poin 66. Itu kalau kita lihat dari data Certic. Kemudian mainnet sudah dilakukan oleh Celestia sendiri dan ini memang merupakan proyek yang masih terbilang sangat-sangat baru. Kita sekarang sudah bisa lihat dia dari mainnetnya itu ada di modular cloud. Di sini teman-teman Celestia. Sekarang sudah terjadi beberapa transaksi yang dilakukan pada beberapa blok. Oke, Celestia masih punya waktu untuk improving karena dia merupakan proyek yang masih cenderung baru. Tentunya mereka mencoba untuk mengatasi masalah dari community trust teman-teman. Caranya gimana? Caranya memberikan airdrop. Ada sekitar 60 juta token TIA yang bakalan dibagikan dalam bentuk airdrop. Nah, Celestia Project Blockchain Modular berhasil meluncurkan mainnet dengan token natif namanya TIA. Menandai kemunculan mainnet Celestia memberikan 60 juta token TIA sebagai airdrop kepada kontributor dan pengguna aktif jaringan Ethereum layer kedua dan juga Cosmos. Celestia airdrop itu sebanyak 60 juta ini akan dibagikan kepada hampir 600 alamat wallet, teman-teman. Dengan yang memenuhi persyaratan tentunya. Itu sih teman-teman. Jadi token TIA ini tersedia di exchange besar ya, dia sudah listing kemarin ya, ada di Bybit, KuCoin per 1 Novembernya. Dan waktu pertama kali listing, pergerakan dari harga Celestia itu langsung menguat lumayan signifikan. Jadi karena proyek ini sudah berusaha melakukan peningkatan adopsi yang lebih besar ya, semoga aja harga dari Celestia ini sudah bisa kembali menguat teman-teman. Kalau kita lihat dari data, memang awal peluncuran Celestia di Binance itu harganya sempat naik sampai kisaran $3 ya, mendekati $3 teman-teman. Tapi pergerakannya belakangan ini mengalami tren penurunan. Kalau menurut saya sih, kenapa harganya turun? Ya mungkin karena memang harganya sudah terbilang overvalue untuk saat ini teman-teman. Chart dari Celestia ini masih cenderung baru dan pergerakannya so far sih masih sebenarnya cukup aman teman-teman karena masih bertahan di kisaran level $2,2. Dan bila mana kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan belakangan juga masih cenderung sideways. Bitcoin sendiri masih bertahan di kisaran level 34 ribuan sejak Oktober tanggal 25 kemarin. Celestia kan baru listing. Dan ya kalau kita lihat sih dari pergerakannya memang secara jangka pendek dia kelihatan turun ya, tapi overall kalau saya melihat ini masih cenderung sideways dan masih cenderung aman. Jadi gimana nih buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk melakukan pembelian pada Celestia? Sebenarnya sih jumlah airdrop yang dibagikan pada Celestia ini hanya 6% dari total supply yang ada saat ini, yaitu di 1 miliar ya. Jadi 1 miliar koin, kalau yang dibagikan 6% ya mungkin kisaran
berapa 60 juta. Jadi menurut saya masih cenderung oke lah teman-teman, sebagai project yang masih baru ngasih airdrop menurut saya oke, asalkan tidak kebanyakan. Tapi kalau teman-teman sudah ngikutin channel ini, saya itu paling nggak suka sama yang namanya airdrop sebenarnya. Bukan nggak suka airdrop sih, tapi nggak suka membeli koin-koin airdrop ataupun giveaway, karena di sana banyak sekali airdrop hunter yang masuk. Tapi kalau Celestia ini mungkin kasusnya agak beda, karena dia punya persyaratan khusus, yaitu mereka yang aktif di jaringan layer kedua dan juga Cosmos, dan itu pun juga tidak dibagikan kepada orang sembarangan ya. Dia justru dibagikan kepada kontributor sama pengguna aktif saja. Jadi harapannya sih tidak banyak seller, karena yang namanya airdrop hunter masuk. Semoga airdrop hunter nggak banyak yang masuk ke Celestia ini. Gitu paling buat saat ini. Kalau harganya koreksi saya rasa oke-oke aja buat Celestia kalau teman-teman mau akumulasi ya. Memang ini tergantung preferensi masing-masing. Ada orang yang memang suka trading jangka pendek, cari cuan jangka pendek. Ya Celestia saat ini masih dalam proses penurunan jangka pendek. Jadi kalau harganya turun ya itu wajar. Tapi kalau bagi investor melihat project yang bagus seperti Celestia ini, apalagi dia pelopor blockchain modular yang kemungkinan pada bull run nanti itu akan bermunculan tuh banyak project-project yang juga pakai tagline modular blockchain. Jadi ya gimana menurut kalian, apakah Celestia menarik? Kalau menurut saya sih menarik. Dengan supply yang dia punya baru 141 yang beredar, 140 juta yang beredar, dibandingkan dengan supply totalnya yang ada 1 miliar, ya ini masih sekitar berapa persen, 14% mungkin ya, masih belum terlalu banyak teman-teman. Jadi untuk ngepam harganya saya rasa sih nggak terlalu sulit bagi para whales. Jadi paling gitu aja buat Celestia. Next kita akan bahas Chainlink. Chainlink hari ini diperdagangkan di kisaran 191.000, sudah ngepam teman-teman sekitar 8%. Jadi Chainlink ini banyak sekali dapat good news. Salah satunya kalau teman-teman ngikutin, dia ada project UDC atau ada semacam konferensi gitu ya, UDC bersama dengan project-project yang lain. Ini dihadiri oleh banyak sekali penggiat dunia blockchain. Ini ada CEO-nya Chiliz, IOTEX, kemudian Anchor Protocol. Jadi semuanya ngumpul teman-teman di Korea karena ada acara dari Upbit Exchange, Upbit di Convention. Ini ada teman-teman, dan tentunya ini ada beberapa project yang bakalan dapat momentum baik. Ada 1inch, Anchor Protocol, Arbitrum, Astar Network, Chainlink ada di sini juga. Dan kalau saya perhatikan sih per hari ini memang koin-koin yang berhubungan sama project dari UDC ini itu pada naik teman-teman. Ada contohnya ya Chainlink, kemudian saya pantau juga Multiverse X atau EGLD juga ngepam, Neo juga tadi sudah naik, mungkin The Grab juga ikutan karena itu dia naik juga hari ini ya teman-teman. Dan ya koin-koin lain mungkin juga luput dari pemantauan saya, jadi nggak terlalu mantau juga. Jadi ini ada good news dari Chainlink, teman-teman boleh banget pantau. Event ini akan diadakan tanggal 13, mana ya tanggalnya? Ya 13 November teman-teman. Per video ini diupload itu kita akan upload di tanggal 5 November. Jadi masih akan ada momentum untuk Chainlink mungkin bisa growth lagi, harganya bisa menguat lagi. Ini ya 13 November. Itu teman-teman. Kemudian Chainlink ini juga sudah berkolaborasi dengan lembaga keuangan namanya Arta Fintech yang berbasis di Hong Kong, yang membantu menghadirkan interoperabilitas dan juga transparansi lintas rantai pada token Arta. Nah itu teman-teman, jadi bagus untuk Chainlink. Kemudian mereka juga akan menggelar yang namanya Hacktown yang akan diadakan tanggal 8 sampai 10 Desember nanti, 8 November sampai 10 Desember. Cukup panjang teman-teman. Ini ada hadiah yang bisa dimenangkan oleh para kontributor, para developer yang ikutan di acara Hacktown-nya. Jadi Hacktown ini kurang lebih kayak acara gathering gitu, dikumpulin siapa yang ngerti soal blockchain, programmer, kemudian developer, itu bisa sama-sama belajar di sini, bertukar informasi. Ya tujuannya untuk apa ya? Yaitu untuk meningkatkan yang namanya perkembangan dari perkembangan dari blockchain ke depannya. Kemudian kalau kita lihat juga HSBC ini salah satu perusahaan bank teman-teman dan juga finansial ya, telah meluncurkan platform berbasiskan dengan blockchain untuk klien institusionalnya. Ini menandakan bahwa saat ini tokenisasi real world asset itu bakalan menjadi
momentum yang baik untuk 2024-2025 nanti. Jadi Chainlink itu masuk ke dalam kategori project berbasiskan real world asset. Kita sudah bahas sih untuk real world asset di video yang kemarin. Kalau teman-teman mungkin ada ngikutin, ntar ya, real world asset. Kita sudah bahas sih teman-teman, tapi kemarin aku kayaknya nggak masukin nama Chainlink ya. Ini ya video yang kemarin, yang mana ini menurut saya menarik banget untuk sebuah sentimen yang akan hadir nanti di 2024 di next bull run. Kemudian ini ada beberapa event yang akan dilakukan juga sama Chainlink teman-teman. Dia ada bridging gap between blockchain and real world data. Ini di Chinese, di Cina ya acaranya di Jiangsu Suzhou. Nah itulah teman-teman. Kemudian mereka juga akan ada workshop di Argentina sepertinya secara virtual sih teman-teman. Kemudian mereka juga ada ini di Hong Kong sepertinya, CCIP Revolution Future Decentralized Oracle, ada di Cina Taipei. Kemudian juga ini ada acara Hacktown yang akan digelar juga. Kemudian di Inggris mereka juga akan ada kegiatan. Jadi banyak banget kegiatan yang akan dilakukan pada Chainlink. Menurut saya Chainlink momentum yang bagus teman-teman di tahun 2024 atau di next bull run. Koin yang bisa teman-teman pantau juga ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya karena biar nggak terlalu panjang juga. Jadi Chainlink overall sudah dalam posisi yang bagus, sudah breakout dari strong support teman-teman di kisaran 9,5 dolar, yang mana saat ini pergerakan dari Chainlink bisa dibilang bullish ya, dalam tren bullish sangat-sangat baik, dan harganya juga masih cenderung murah teman-teman untuk posisi saat ini. Chainlink udah sideways, sabar banget sidewaysnya ini dari Juni tanggal berapa nih? Bukan Juni ya, dari bulan Mei tanggal 11 itu dia tektokan terus dari level 5,5 dolar sampai 9,7 dolar, sideways aja cukup panjang dan akhirnya dia sudah breakout. Ini adalah sinyal bagus untuk Chainlink. Saya rasa tren kedepannya masih akan bullish buat Chainlink. Jadi kalau teman-teman misalkan mau adopsi, mau melakukan akumulasi, saya rasa DCA di harga 12 dolar sampai 9,6 dolar itu bukan cerita yang buruk teman-teman, bukan ide yang buruk ya. Saya melihat Chainlink ini masih punya masa depan untuk tetap grow. Teman-teman perhatikan dari volume perdagangannya bagus, smart money juga cukup antusias masuk ke Chainlink. Jadi untuk jangka pendek kita mungkin akan melihat kenaikan yang masih mungkin bisa berlanjut pada Chainlink. Untuk targetnya jangka pendek Chainlink ke 15 dolar dulu teman-teman, 15 dolar. Ini ya kita ambil dari level resistance yang menurut saya cukup kuat untuk menghambat Chainlink untuk menguat ke depannya. Jadi 15 sampai 16 dolar itu menjadi target terdekat buat Chainlink. Oke, paling gitu aja teman-teman buat Chainlink, buat Celestia. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita, teman-teman. Di sini kita selalu update informasi terbaru soal dunia kripto. Teman-teman yang mau sharing feel free juga ya. Tapi kalau teman-teman suka nyepam, bagi-bagi link grup grup berbayar gitu, saya kick out. Ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andri, makasih.